Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa maupun mahasiswi setia Muntai lokal 3A dan reguler. Pada hari ini kami terdiri dari 4 orang, kelompok 6, yang mana atas nama Bambang Wahyudi, nomor MPM 212308379379 dan atas nama saya sendiri Muhammad Juhdi, nomor MPM 2123084402 dengan Istiqamah Sabina, nomor MPM 2123083991 dan Raudah, nomor MPM 2123084199. Pada kesempatan ini saya atas nama Muhammad Juhdi ingin mempresentasikan makalah PPT kami yang berjudul software. Mungkin saya hari ini ingin membahas masalah penjelasan pengertian software, bagaimana sejarah software komputer, apa saja ciri-ciri software, dan apa jenis-jenis software. Dan tujuan penulis kami adalah untuk mengetahui apa itu software, 2 untuk mengetahui bagaimana sejarah software, 3 untuk mengetahui apa saja ciri-ciri software, 4 untuk mengetahui apa saja jenis-jenis software, dan 5 untuk mengetahui apa saja fungsi dari software. Pengertian software: perangkat lunak atau software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana mengoperasikannya dilakukan oleh mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Penjelasan lebih lanjut, pengertian software adalah perangkat lunak berisi data yang diprogram atau disimpan dengan fungsi-fungsi tertentu. Untuk membuat sendiri perangkat lunak ini membutuhkan bahasa programan yang ditulis oleh seorang developer atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Menggunakan bahasa programan tertentu dapat dikombinasikan dengan kode yang dapat dikenal perangkat keras, di mana dalam hal ini dapat FC atau komputer. Selanjutnya, perangkat lunak aplikasi dengan menggunakan aplikasi kompiler supaya bisa dijadikan sebagai kode yang bisa dikenal oleh hardware atau perangkat keras. Kemudian, perangkat lunak yang berada pada perangkat keras tersebut menjadi sebuah nyawa dari perangkat keras itu sendiri. Dengan begitu, apabila Grandes tidak menginstal software, maka komputer Grandes pun tidak dijalankan. Pasalnya dengan software itulah yang menjadi suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan atau sebagai otak dari sebuah komputer. B. Sejarah software komputer. Software dapat didefinisikan sebagai instruksi program yang disimpan di dalam memori komputer digital dan berbentuk sebagai program. Cara penggunaannya itu dengan dieksekusi oleh prosesor. Software merupakan perkembangan tersebut dalam sejarah manusia dan menjadi kebutuhan yang mendasar pada era reformasi. Sejarah perkembangan software dimulai bahkan sebelum adanya komputer. Menurut sejarah, software telah dibuat jauh sebelum munculnya komputer elektronik pertama. Charles Babbage adalah orang yang menggagas konsep software pada tahun 1800-an. Meski demikian, sebenarnya teori software pertama kali diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1935. Dalam isinya yang berjudul Nomor Komputasi dengan aplikasi ke masalah Eric Heidung. Meski demikian, kata software sendiri dicetuskan pada tahun 1958 oleh Johann Tolkien yakni seorang matematikawan pada ahli statistik di Amerika. Pada tahun 1980
maksud saya, Johann Tukey juga merupakan ilmuwan yang membahas mengenai program kalkulator elektronik. Alan Turing menjadi orang pertama yang datang dengan membawa teori untuk software pada tahun 1935, serta dikatakan sebagai bapak penemu software. Alan Turing lah yang menyebabkan dua bidang akademik, yakni ilmu komputer dan rekayasa software, menjadi ada dan berkembang pada saat ini. Generasi pertama software untuk komputer digital program mulai muncul pada tahun 1940-an. Pada masa itu, software mempunyai instruksi yang ditulis langsung dengan menggunakan kode biner yang pada umumnya ditulis untuk komputer mainframe. Kemudian bahasa programan menjadi semakin berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Semakin berkembangnya suatu teknologi, maka juga semakin membuat software menurut berkembang. Ciri-ciri software. Adapun ciri-ciri software adalah sebagai berikut. 1. Perangkat menuju hardware. Software bertanggung jawab untuk mengolah perangkat keras hardware pada komputer. Dengan begitu, komputer bisa bekerja dengan baik tergantung pada apa yang perlu dibutuhkan dan dilakukan. Kedua, sifat open source, freeware, hardware atau komersial. Ciri-ciri software berikutnya adalah software dapat digunakan oleh siapa saja secara gratis, tetapi developer atau programmer pada dasarnya. 3. Butuh file installer untuk menginstalnya. Untuk menggunakan software dan mengoperasikannya, kamu butuh file installer untuk menginstal software pada komputer. Barulah setelah itu kamu bisa menggunakan sesuai kebutuhan. 4. Mudahnya terserang virus komputer. Software adalah perangkat lunak yang memiliki ciri-ciri mudah terserang virus, baik dari situs sumber kamu mendownload atau bahkan dari virus yang telah ditanamkan. Untuk mencegah hal buruk terjadi di perangkatmu, ada baiknya untuk menginstal antivirus. Jenis-jenis software. Software adalah program yang berisi instruksi yang akan menjalankan perintah untuk melakukan pengolahan data. Tetapi tahukah kamu bahwa jenis-jenis software terbagi menjadi 4, yaitu operating system, sistem operasi, application software, program aplikasi. Sistem operasi. Sistem operasi dalam bahasa Inggris namanya adalah operating system atau OS. Di dalam komputer, keberadaannya sangat penting karena tanpa perangkat ini komputer tidak bisa dijalankan. Ini jenis software terkompleks dengan banyak fungsi, disebut saja seperti mengatur hardware, memberi instruksi kepada prosesor, masih banyak lainnya. Microsoft Windows atau bisa disebut Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Bill Gates atau ketua CEO. Microsoft yang menggunakan interface GUI atau tampilan interface grafis. Awalnya Windows dimulai dari MS atau DOS, yaitu sebuah sistem operasi yang dibasiskan teks atau command line interpreter. Windows versi pertama, Windows Breakhead Environment 1.0 merupakan perangkat lunak yang bekerja sistem arsitektur 16-bit dan bukan merupakan sistem operasi berjalan atas MS-DOS, sehingga untuk menjalankannya membutuhkan MS-DOS sendiri sebenarnya dibuat oleh perusahaan membuat komputer Seattle Computer Products
komputer, produk teks, dan barulah kemudian direkrut oleh Onyx. Onyx adalah sistem operasi yang diciptakan oleh Ken Templeton dan Rex He, dikembangkan oleh Atex Textbell Labs. Onyx didesain sebagai sistem operasi yang bertabel multi text dan multi user. Sistem operasi Onyx lebih menekankan daripada Wextion dan Despair karena faktor ketersediaan compatibilitas yang tinggi menyebabkan Onyx dapat digunakan selain dan modifikasi, sehingga Onyx pun berkembang oleh banyaknya pihak dan menyebabkan banyak sekali varian dari Onyx ini. Onyx sendiri tertulis dalam bahasa sehingga Onyx pun mirip dengan DOS, yaitu Plain Text Command Based. Selain itu, Onyx pun merupakan sistem operasi yang skor dibandingkan dengan sistem operasi lain karena sistem file directory, user, dan group memiliki seizin tersendiri untuk diakses. Linux awalnya dikembangkan oleh Linux Torvalds yang pada mulanya sekedar emulasi terminal yang dibutuhkan untuk mengakses server Onyx universitasnya. Linux merupakan kaloningan dari Minix, salah satu varian Onyx. Peralatan sistem pada pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU. Linux memiliki banyak desain yang berasal dari desain dasar Onyx. Linux menggunakan kernel monolitik yaitu kernel Linux yang mengenai kontrol proses jaringan peripheral. Macintosh OS atau Macintosh Operating System adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. Mac OS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan interface berbasis grafis. OS juga menjamin perangkat lunak supaya mampu melaksanakan tugas dengan baik tanpa mengganggu yang lainnya. Biasanya sistem operasi memberi izin pada perangkat untuk mengoperasikan aplikasi satu waktu saja. Application software suatu program yang ditulis dengan bahasa programan tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Contohnya program aplikasi yang sering digunakan yaitu application software, suatu program yang ditulis dengan bahasa programan tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Contohnya program aplikasi yang sering digunakan yaitu Microsoft Office. Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buat Microsoft dan dirancang untuk menjalankan bahwa sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X berperan aplikasi di dalam Microsoft. Adobe Photoshop atau bisa disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor buat Adobe sistem yang dikhususkan untuk mengedit foto dan gambar dan membuat efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan
iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin dasar marketing lender. Untuk perangkat lunak mengolah gambar atau foto bersama, Adobe Acrobat dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe System. Variasi ke-8 aplikasi ini disebut dengan nama Photoshop CS Creative Suite. Versi 9 disebut Adobe Photoshop CS2, versi 10 disebut Adobe Photoshop CS3, versi ke-11 adalah Photoshop CS4, versi ke-12 adalah Adobe Photoshop CS5. Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia. Dreamweaver mengeluarkan Macromedia. Program ini banyak digunakan oleh pengembang web karena fitur-fiturnya yang menarik dan memudahkan penggunaannya. Versi terakhir Dreamweaver mengeluarkan Adobe System dalam versi 10 yang ada dalam Adobe Creative Suite 4, sering disingkat Adobe CS4. Adobe Acrobat adalah perangkat lunak pertama yang mendukung portable dokumen format PDF. Memiliki Adobe System sejenis format dan format data dokumen terdiri dari Adobe Reader yang hanya dapat menampilkan dan mencetak dokumen dan tersedia secara cuma-cuma, dan Adobe Acrobat untuk menyunting dokumen. Google Chrome adalah sebuah peramban web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin reading widget. Proyek sumber terbukanya sendiri dinamakan Chromium. Utility software merupakan suatu program untuk membantu sistem operasi. Berikut adalah contoh dari program utility. Avast Antivirus adalah salah satu dari sekian produsen keamanan yang dapat kita andalkan untuk melindungi PC terhadap berbagai macam ancaman seperti malware, underware, trojan, dan lain sebagainya. Windows Media Player adalah perangkat lunak mengatur video dan menggambar ataupun foto. Buatan Microsoft, Windows Player merupakan bagian dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft sesuai dengan namanya. Windows Media Player ditugaskan untuk melakukan operasi playback terhadap berkas multimedia digital format Windows Media Format WMA, WMV atau ASF, AVG, audio layar 3, MP3, dan beberapa format multimedia digital lainnya. PNAF adalah alat pemutar media buatan Microsoft yang sekarang merupakan suatu cabang tim Warner. WinF merupakan perangkat lunak firmware atau software yang dapat memainkan berbagai kodek atau tipe audio dan juga dapat dikustomisasi. Malware adalah program komputer yang diciptakan dengan maksud dan tujuan
utama mencari kelemahan software. Umumnya, malware menciptakan untuk membobol, merusak atau suatu software atau operating system. Virus merupakan sebuah program yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, memanipulasi data, menginfeksi, serta mengubah dan merusak program lain. Variasi ini sering ditemui dan seringkali mengganggu para pengguna komputer. Worm sering juga disebut cacing komputer. Sesuai dengan namanya, worm dapat menyebar dengan cepat pada sebuah jaringan komputer melalui lubang throat yang terbuka. Worm juga dapat mengendalikan diri dengan cepat yang mengakibatkan memori komputer terpakai habis sehingga komputer crash atau hang. Jailbreak merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mencatat sistem inputan yang dilakukan kepada keyboard. Program ini memiliki file tercatat atau bisa disebut dengan log. Pada umumnya seperti ini banyak bertebaran pada komputer-komputer publik seperti warnet dan sebagainya. Trojan horse atau bisa disebut Trojan adalah suatu program yang memiliki kemampuan untuk tidak terinterdeksi dan seolah-olah tidak mengubah atau merusak sistem. Trojan bersembunyi dengan cara membuka port tertentu dan menunggu aktifkan oleh penyerang. Komputer yang telah terdeteksi dapat dikendalikan oleh penyerang melalui versi selanjutnya. Trojan horse adalah malware yang seolah-olah merupakan program yang berguna menghibur dan menyelamatkan, padahal di balik itu ia merusak. Trojan horse ini bisa ditunggangi oleh malware lain seperti virus, spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang mengumpulkan dan mengirim informasi tentang penggunaan komputer tanpa diketahui oleh si pengguna itu. Informasinya bisa yang tidak terlalu berbahaya seperti pola berkomputer, terutama internetan, sampai yang berbahaya seperti nomor kartu kredit, PIN, atau berbank elektronik atau banking, dan password suatu Connect Sport atau software mata-mata merupakan suatu program yang bertujuan untuk melakukan pengamatan dan memberikan informasi kepada sang pembuat program tertentu tentang aktivitas yang terjadi pada komputer interaksi. Fungsi software. Setelah mengetahui apa pengertian software beserta jenis-jenisnya, kita tahu bahwa bagian dari peran vital bagi setiap perangkat yang kita gunakan. Fungsi software memang penting dalam menjalankan sebuah sistem atau suatu perangkat. Berikut adalah beberapa fungsi software yang perlu kita ketahui. Fungsi software yang paling umum adalah untuk mendeteksi hardware pada komputer, sehingga komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dilakukan. Software juga berguna sebagai media untuk menghubungkan beberapa software lainnya sehingga dengan perangkat keras komputer. Software berperan untuk mengidentifikasikan program dan manajemen software lainnya agar dapat bekerja sama. Dengan begitu, hardware dapat menerima perintah
dengan baik. Software juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Jadi kesimpulan, perangkat lunak memiliki arti sebagai media yang menjembatani setiap penggunaan dengan perangkat keras, karena perangkat keras itu sendiri tidak akan berjalan optimal tanpa adanya perangkat lunak. Pengelompokan dari perangkat lunak dapat dijabarkan diantaranya sistem operasi, program utility, bahasa programan, dan program aplikasi. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak zaman ini semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sering dimulai bisa mengenai suara, gambar, dan lain-lain. Dan juga software adalah sekumpulan data yang diatur dan disimpan komputer. Dengan software ini komputer baru dapat menjalankan suatu perintah, suatu instruksi. Software juga adalah kumpulan beberapa perintah yang dijalankan oleh komputer. Dalam menjalankan fungsi software ini sebagai suatu catatan bagi komputer yang disampaikan dokumen-dokumen atau arsip-arsip lainnya. Demikianlah makalah atau PPT kami yang dapat kami paparkan tentang software. Semoga bermanfaat bagi pembaca atau umumnya pada kami khususnya. Dan tentu makalah ini tidak salah luput dari kesalahan ataupun kekurangan dalam penyebutan kata ataupun dengan pembacaan kata. Mohon dimaafkan. Kritik bermanfaat struktur sangat kami butuhkan guna memperbaiki makalah atau PT kami selanjutnya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, karena kesalahan itu hanya milik kami pribadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.